Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh, bini sepuh Masjid Jabal Nur yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih, mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat nggih. Sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Bapak Ibu, saya sengaja malam ini tidak membahas rumahku surgaku, insya Allah nanti kita bahas di kesempatan lain. Saya ingin menyampaikan sekilas tentang ru'yah dan hisab, karena ini menurut saya sangat penting berkaitan dengan lebaran yang masih menjadi tanda tanya. Kenapa? Karena Ormas Muhammadiyah sudah mengumumkan jauh-jauh hari bahwa lebarannya besok. Kemudian pemerintah atas mengikuti surat perintahnya Majelis Ulama harus melalui sidang isbat. Bapak Ibu, saya ini pinter nggih mboten, goblok nemen nggih mboten. Artinya saya mulai SMP kelas 1 Sanawiyah di Pondok Pesantren Al Urwatul Wusqa Ulurjo di Jombang. Saya sudah belajar ilmu falak mulai kelas 1 Sanawiyah 3 tahun. Kemudian saya pindah ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak Kuaron Jombang. Di situ 3 tahun saya juga belajar ilmu falak. Dan yang menjadi rujukan kitabnya namanya Ad-Durusul Falakiyah yang ditulis oleh almarhum Kiai Haji Maksum. Kiai Haji Maksum, Pondok Pesantren Seblak Kuaron Jombang. Bapak Ibu, di Indonesia ini ada 2 Kiai Maksum, bahkan 3. Yang satu Kiai Maksum dari Seblak, penulis kitab Ad-Durusul Falakiyah. Yang kedua Kiai Maksum Krapyak Yogyakarta. Beliau ini juga ahli ilmu falak. Yang ketiga Kiai Maksum almarhum pendekar ketua umum Pagar Nusa. Niku biyen ceritane aku gak tahu ro nek dibacok niku mendal. Niki Kiai Maksum ketua umum Pagar Nusa. Bapak Ibu, ketika saya di Sanawiyah sampai di Aliyah 3 tahun, kemudian saya kuliah di IAIN, waktu itu masih bernama IAIN. Saya mengambil jurusan qodok di Fakultas Syariah dan wajib mengikuti mata kuliah ilmu falak. Jadi saya lumayan lama Pak belajar ilmu falak. Dulu dalam hitungan menit saya keluar di halaman membawa rubuk 1/4 bumi, miniaturnya bumi, kemudian mencari dari matahari. Dalam sekejap saya sudah tahu berapa derajat tinggi matahari pada jam itu. Nah, ini saya tunjukkan bahwa belajar ilmu falak itu gampang bagi mereka yang seneng ilmu matematika. Sulitnya bukan main bagi orang yang gak seneng matematika. Itu terus terang Pak. Bapak Ibu, kenapa ada hisab? Karena merujuk kepada surat Al-Isra ayat 12. Surat Al-Isra ayat 12, di akhir ayat ini ada kalimat walita'lamu adadas sinina wal hisab. Ya, ini yang menjadi rujukan. Jadi hisab itu juga mempunyai rujukan dasar dan dalil hukum. Kemudian yang kedua ada dengan metode yang disebut dengan ru'yah. Ru'yah. Jangan salah tulis. Kalau sing pengobatan ngobati jin niku bahasa Arabe ruqyah. Pakai qaf. Ruqyah. Kalau melihat bulan ru'yatul hilal namanya ru'yah pakai wawu, dhuwure ana hamzah. Ru'yatun maknanya melihat.
Bapak Ibu, baik itu di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim maupun di dalam Kutubus Sittah, seluruhnya ada hadis. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fakturhula. Walaupun dengan berbagai redaksi tapi intinya sama. Perintah Rasulullah, berpuasalah kamu kalau melihat bulan. Dan berlebaran, berbukalah kalian kalau juga sudah melihat bulan. Jadi ini dua-duanya mempunyai sumber yang berkembang di masyarakat. Seolah-olah sing gawe hisab iku mek Muhammadiyah tok. NU liyane gak gelem. Ini persepsi yang keliru, Pak. Baik Muhammadiyah maupun NU maupun pemerintah maupun ormas-ormas yang lain semuanya menggunakan hisab. Nah, setelah mereka ini hisab menghitung, ada yang berujung hisab ketemu selesai. Wes mari. Ada yang kemudian setelah dihisab ini perlu pembuktian. Apa bener ta nek mak besok ini sudah hilal bener ta? Nek nurut hisab sudah bener walaupun cuma 1, sekian derajat. Nah, kemudian besok itu perlu dibuktikan, sore ini tadi dibuktikan. Kalau memang sudah bisa terlihat oleh mata, maka berarti hisab ini lalu ditemukan dengan ru'yah. Jadi dua-duanya benar, iya. Bahkan dua-duanya menurut saya adalah ijtihadiyah, bukan qot'i. Nah, saya membaca di dalam kitab I'anatul Thalibin yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Sato. Syekh Abu Bakar Sato, penulis kitab I'anatul Thalibin ini kakek buyutnya Gus Baha. Ini ahli fikih. Beliau punya karya kitab terkenal dan mendunia kitab ini, Pak. Nek arek pondok gak ngerti kitab I'anatul Thalibin, berarti nduk pondok mek turu tok. Iya, wong ini kitab wajib di pondok itu. Nah, di dalam keterangan kitab I'anatul Thalibin itu pendapat yang disitir oleh Syekh Asy-Syubki. Kalau orang kini sudah banyak sepakat bahwa hisab bagi orang-orang pinter menerioyo. Orang-orang yang perpinter ini wis sepakat bahwa menerioyo. Tiba-tiba cuma ada 1 orang yang melihat bulan mek siji. Maka ini bisa dikalahkan dengan sekian banyak para cendekiawan. Oleh karena itu, teknis pelaksanaan ketika orang itu melihat bulan namanya ru'yatul hilal, maka Rasulullah menggunakan metode orang ini ditanya, agamamu apa? Islam. Apa benar kamu sudah melihat bulan? Benar. Berani kamu disumpah? Berani. Ini Rasulullah, Pak. Jadi waktu itu ada orang yang melihat bulan itu sudah malam. Karena dia pengembala di gurun, pulang sudah malam, lapor pada Rasulullah, disumpah. Nah, ini yang kemudian dipraktekno nanggone pengadilan agama seluruh Indonesia. Ketika seseorang itu ru'yatul hilal, kalau di Jawa Timur di Gresik. Di mana itu? Ada yang di Tanjung Kodok, ada yang di Giri. Di Bukit Condro Dimuko. Nah, daerah Giri, Pak. Itu para KUA sak Surabaya wajib teko rono, Pak. Nah, ketika ada orang yang sudah melihat, maka ia kemudian disumpah. Setelah disumpah ini dibikin berita acara, yang menyumpah itu harus dari pengadilan agama. Kemudian dibikin berita acara, dikirim nanggone Jakarta yang malam ini masih di sidang. Iku nek anjane ndelok, nek anjane enggak ada yang melihat, maka seluruh tempat yang telah melakukan ru'yatul hilal yang memberikan berita acara bahwa kami tidak melihat. Ini yang kemudian menjadi dasar bahwa sidang isbat itu menerioyo apa gak? Itu malam ini, Pak. Bapak Ibu, lah kenapa kok Muhammadiyah jauh-jauh hari mengumumkan? Ada 2 alasan. Yang pertama,
bahwa di Indonesia ini orang melakukan agama itu dijamin undang-undang. Bapak Ibu umpamane sampean riyo wingi ya gak apa-apa. Sapa sing larang? Nggih to? Sampeyan gak poso, ya gak apa-apa iku urusan sampean dhewe. Nggih to? Cuman yang kaleng wong edan iku paling ngono tok itu. Tapi artinya kita ini yang penting duwe agama di negeri ini dijamin, Pak. Dijamin. Nah, Muhammadiyah itu karena apa? Kenapa dia berani mengumumkan lebih dulu? Karena dijamin oleh negara, dijamin undang-undang, Pak. Yang kedua, semua orang warga negara Indonesia itu mempunyai hak, namanya hak ikhbar. Hak ikhbar itu dari kata khobaro yakhbaru khubron, maknanya kabar. Hak ikhbar, hak mengumumkan, bukan hak untuk menetapkan. Sehingga semua orang, semua ormas, semua organisasi, semua lembaga silahkan mengumumkan karena dijamin oleh negara. Tetapi tidak boleh ormas atau lembaga selain institusi tertinggi milik negara tidak boleh namanya menggunakan hak isbat. Oleh karena itu yang punya hak isbat, hak menetapkan hanya institusi tertinggi yaitu negara. Makanya sidangnya diarani sidang isbat, bukan sidang ikhbar. Ngeten iki kudu ana ilmune, Pak. Sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang, lalu tidak mudah membenarkan dirinya sendiri liyane wong salah kabeh. Engko dhisik. Nah, di sini institusi tertinggi adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini diserahkan kepada Kementerian Agama. Kemudian di Indonesia ini, Pak, karena agama tidak masuk GBHN. Beda dengan di Brunei, Darussalam, beda dengan di Malaysia, beda di Singapura, beda dengan Saudi Arabia, di Qatar, di Kuwait, dan negara-negara lain. Mereka secara perorangan maupun lembaga tidak boleh mengumumkan lebih dulu kalau bukan pemerintah. Singapura harus mengikuti ketentuan Majelis Ulama Singapura. Brunei harus dari raja, Malaysia dari kerajaan, Saudi Arabia dari kerajaan. Kenapa? Karena negara-negara ini yang namanya agama diatur masuk dalam GBHN. Negara kita enggak, undang-undang jelas. Diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Nah, andai-andai Pak, Muhammadiyah ngumumno riyo meneh. An-Nadhir mben, An-Nadhir yang dari Goa, yang hitam-hitam, rambutnya abang-abang, riyo mben, terus Naksabandia, lu saja. Kemudian ada lagi jamaah boge mau wis riyo. Lah iki nek kabeh ngumumno terus NU riyo dhewe, mana yang harus kita pakai pijakan saiki? Nah, disinilah Bapak Ibu kita harus mengacu kepada surat An-Nisa, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah selama, ingat, karena di sini tidak ada kata atiu, selama pemerintah tidak menyuruh berbuat dosa, wajib diikuti. Dari ayat ini Pak kemudian muncul dalam kaidah usuliyah. Kaidah usul fikih, hukmul hakim yurfa'ul khilafiyah. Keputusan penguasa, keputusan hakim, keputusan pemerintah, keputusan raja, keputusan negara yurfa'ul khilafiyah. Ini yang bisa mengentas perbedaan. Ini Pak pentingnya kenapa kita harus mengikuti keputusan pemerintah, mengacu kepada perbuatan Rasulullah. Walaupun ada orang yang sudah melihat bulan, nek dorong disumpah oleh Rasulullah ndak berani. Dan yang mengumumkan riyo zaman sakmono Rasulullah sebagai kepala agama dan sekaligus sebagai kepala negara. Jadi sing hisab yo gak ngawur, sing ru'yah juga tidak ngawur,
dua-duanya mempunyai landasan dan dasar hukum. Ini Pak yang perlu kita sampaikan sehingga kita sing gelem riyaya meneh monggo, sing gelem riyaya nunggu keputusan pemerintah ya hari ini kita tunggu. Nek misalkan ini nanti keputusan meneh riyaya, ya wis maringin ayo mulai. Iya toh? Iya, nek gak gelem mulai ayo takbiran. Ternyata kalau pemerintah mengumumkan hari raya Sabtu, ya ayo terawih. Tapi aja suwe-suwe Mas terawih ya. Wis terakhir wis lemes kabeh. Nggih. Nggih pemane wis mbah-mbah ngene, dengkule wis kothekan. Bapak Ibu, ini saya sampaikan di mana-mana agar kita ini melaku itu jelas. Riyaya meneh konsisten, riyaya mben juga konsekuen. Cuma saya pesen begini Pak, nek sampean riyaya besok sampean harus sholat Id. Ingat ya, nek riyaya besok harus sholat Id. Karena waktu sholat Id itu sampai duhur. Tapi nek sampean riyaya Sabtu meneh wis gak poso, meneh gak sholat Id, sampean sholat Id melok hari Sabtu ora dadi. Iku jenenge gregetno. Iya, nek riyaya Sabtu besok wajib poso. Iya, nek riyaya meneh salat to, nek melok riyaya Sabtu besok wajib poso dan salat Idnya harus Sabtu sehingga konsisten kita. Saya hormat sama yang sudah viral yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Zahro MA. Beliau dosen saya, Pak. Dosen saya pasca sarjana. Beliau juga promotor tesis saya. Beliau dengan bijak. Aku dhewe riyaya meneh. Mergo aku ngerti ilmu falak. Oh, ini kalimat bijak menurut saya. Walaupun beliau riyaya besok, tapi beliau tidak mengajak umat. Ini yang betul, ini namanya kalimat bijak. Oleh karena itu, kita hargai yang lebaran besok dan kita hormati yang lebaran hari Sabtu. Yang penting kita tetap menjalin silaturahim sehingga negeri ini kita sebagai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariahnya tetap terjaga dengan baik. Terima kasih, mohon maaf apabila wonten kasaripun rembag. Kula nyuwun agunging pangarsami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.